Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah masih memberikan umur kepada kita, dan kita pergunakan umur ini sisa yang tinggal dalam rangka mengabdi kepada Allah, karena tidak satu pun di antara kita yang tahu kapan kita akan berangkat menemui Allah. Namun kita tidak pasti akan menemui Allah. Kita lihat dalam Al-Quran surah 10 ayat 49, qul la amliku li nafsin darran wala naf'a illa masyaallah likulli ummatin ajal iza jaa ajalum fala yastaqiluna sa'a wala yastaqdimun. Katakan Muhammad, engkau tidak mampu menghambat kemudaratan. Jangan longsor, jangan banjir, jangan tsunami, jangan corona. Kamu tidak mampu menghambat. Dan juga kamu tidak bisa mendatangkan kemanfaatan. Yang bisa adalah Allah. Tiap-tiap umat punya akhir. Apabila datang akhir salah seorang di antara kamu, kata Tuhan, tidak bisa diperambat, dihambat, dihentikan satu saat, tidak bisa juga dilakukan saat. Itu kesan Allah. Alhamdulillah, umur yang tinggal ini kita pergunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum ini telah kita bicarakan siksaan meninggalkan sholat di dunia ada 6. Maksudnya kita untuk membicarakan ini, setelah ini kita telah tahu kita jangan meninggalkan sholat lagi. Itu namanya berbekas ilmu yang kita pelajari. Kemarin telah kita bicarakan, pertama dicabut oleh Allah keberkatan dari umurnya. Yang kedua, dihapus oleh Allah nama yang soleh di mukanya. Yang ketiga, tidak diberi pahala segala amal yang dikerjakannya. Yang keempat, Allah tidak menerima doanya. La yarfa'ulah doa ila sama. Walaupun dia bermohon kepada Allah betapapun panjang doanya, doanya tidak dijabah oleh Allah lagi kalau dia tidak mengerjakan sholat. Nah, yang kelima, tidak masuk ke sebahagian doa orang-orang soleh. Nah, kita teruskan, kita ulangi lagi. Tadi kan Nabi menyebut perintah sholat. Waktunya memang 27 Rajab. Bulan Rajab itu. Nah, kita masih ingat tuh lagu di pesantren dulu. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat sedunia. Nah, waktu menyebut perintah sholat itu bertemu, dia ada dialog dengan Allah. Maka mereka yang tidak ikut mengerjakan sholat tidak termasuk dalam doa itu. Assalamu alaina wa ala ibadillah his-salihin. Selamat kami nabi-nabi ini, kata Nabi, dan juga selamat pula hambaku yang ikut sholat. Semua yang ikut sholat selamat, tidak ikut sholat tidak selamat. Maaf, walaupun namanya barangkali Pak Selamat, barangkali itu nama, tapi kalau tidak sholat tidak selamat. Assalamu alaina wa ala ibadillah his-salihin. Nah, ini soleh, sholat. 5. Yang keenam, yang terakhir, dicabut ruhnya tanpa belas kasihan. Takhruju ruhihi bi ghairi iman. Dicabut rohnya. Ini kan dicabut ini. Roh kita akan dicabut. Masya Allah. Dua nufikha fi ruh. Didatangkan kepada kita roh. Itu dari mulai, nanti akan diakhiri itu mulai dari ujung kaki kita terus sampai di sini. Itu tidak ada belas kasihannya. Sehingga waktu dalam riwayat, waktu Nabi dulu diambil nyawanya oleh malaikat Israel, diambil nyawanya, tenang. Sampai di sini Nabi malah mengeluh, Masya Allah, sakitnya mati ini. Kata yaitu Israel, malaikat maut, Muhammad, ini baru engkau. Saya tenang-tenangkan, diurut satu, tenang. Umatmu nanti kalau akan saya ambil nyawanya, kadang-kadang saya sedang berlari. Bayangkan kaum muslimin, kita yang akan berangkat ini, tidak ada satupun yang tidak berangkat nih menerima Allah. Semua berangkat.
Malah yaitu kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu akan mengalami, merasakan maut, mati. Tidak ada yang tidak. Tidak satupun di antara kita yang luput dari kematian. Namun waktunya kita tidak tahu kapan. Itu saja. Waktunya tidak tahu. Payah mencari bukti. Tidak payah. Tidak payah. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kita kan mau tidur. Kan sudah baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallah, kemudian kita berdoa. Apa yang kita baca? Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau ya Allah, saya hidup dan saya mati. Artinya apa? Tidur sama dengan maut, mati sama dengan mati tidak ada bedanya. Bedanya cuma satu. Yang tidur masih bernapas, yang mati tidak bernapas. Soal sadar, sama-sama tidak sadar. Yang tidur juga tidak sadar, yang maut juga tidak sadar. Andai kata sadar orang mati, dia tidak mau dimandikan. Nah, lihat, bangun kita dari tidur, apa yang kita sebut? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kami berkesimpulan akan kembali juga kepadamu. Nah, itu kita katakan. Sekarang saya tanya kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak ibu yang masih tegar-tegar seperti sekarang ini, coba tanya di antara kita, siapa yang tahu di antara kita jam berapa dia mulai tidur? Kalau tahu dia jam berapa dia mulai tidur, tandanya dia belum tidur. Saya menghafal tadi malam jam 3 baru tidur, nampak jam, tandanya belum tidur. Dan maksud saya kedengaran jam, tandanya belum tidur. Tidak satupun di antara kita yang tahu kapan kita akan berangkat. Nah, itu contohnya tidur tadi. Namun pasti tidak ada yang tidak. Nah, kaum muslimin, di saat nanti nyawa kita diambil oleh Allah lewat petugasnya Israel, diambil, maka roh kita ini keluar. Tidak ada kasihan mereka mengambilnya. Nabi saja dalam riwayat kan begitu tenangnya diambil, malah dia merasa sakit. Malah karena sayangnya perumahannya, dia pernah berkata begini, hai Israel, pindahkan seluruh sakit mati itu kepadaku, biarlah tidak merasakan umatku, biarlah saya merasakan. Begitu cintanya kepada umatnya. Oh, kata Israel, tidak bisa. Siapa yang merasakannya, siapa yang akan berangkat, dia akan merasakan. Itu saja. Kalau soal sayang, bukan main kasih sayang Nabi kepada kita, Masya Allah. Malah di yaumul kiamah pun nanti juga begitu. Umatnya juga yang diperhatikannya. Ya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bayangkan. Nah, orang yang ini yang meninggalkan sholat atau tidak sholat dijadikan kebutuhan, sholat malah abai, sholat malah tinggal, maka salah satu di saat dia diambil ruhnya dari badannya, waktu malaikat maut Israel datang diambil, tidak ada belas kasihan sedikit pun juga. Kaum muslimin rahimakumullah, malah dalam hadis lain kita pernah baca, seenteng-enteng sakit mati, kambing dikupas hidup-hidup, itu seenteng-enteng sakit mati. Coba bayangkan. Tapi namun kalau kita punya bekal untuk menghadapi ini, tidak terasa oleh kita. Lebih lanjut, kaum muslimin barangkali ingat kita cerita Zulaikha dengan yaitu Yusuf. Zulaikha dengan Yusuf, udah kena yaitu tangan, yaitu wanita yang rankingnya bukan main, 9, ke atas, 9, sekian ke atas. Tidak terasa oleh mereka tangannya yaitu terluka gara-gara melihat Yusuf. Tidak terasa. Begitu juga kalau kita dalam waktu nyawa akan berangkat, diambil Allah SWT nyawa ini, maka ruh akan berangkat menemui Allah SWT. Tidak akan terasa oleh kita betapapun yaitu sakit dan beratnya. Namun bagi mereka yang tidak mau sholat, bagi mereka yang melalaikan sholat, bagi mereka yang mengabaikan sholat,
Bagi mereka solat tidak dijadikan kebutuhan, solat hanya begitu keperluan saja, Allah akan mencabut nyawanya nanti, terasa bukan main sakitnya, tidak ada belas kasihan sedikit pun juga. Kaum muslimin rahimakumullah, ini 6 selesai di atas dunia. Akan kita teruskan lagi nanti bagaimana kita waktu menjelang bahkan berangkat menemui Allah. Terima kasih, banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.